Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Indri Rona Putri, NIM 1830101132, yang mana di sini saya adalah salah satu anggota dari kelompok 13 yang akan menerangkan atau menjelaskan materi atau ringkasan materi yang telah kami buat dari makalah. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini yaitu hadis-hadis tentang evaluasi pembelajaran pada mata kuliah hadis tarbawi. Nah, dari hadis-hadis evaluasi pembelajaran itu ada 3, yaitu evaluasi pembelajaran pada bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sebelum kita merujuk pada hadisnya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu terdiri dari 2 kata, yaitu evaluasi dan pembelajaran. Evaluasi dalam bahasa Inggrisnya yaitu evaluation, yang akar katanya yaitu value, yang artinya nilai atau harga. Nah, secara harfiah, evaluasi pendidikan itu ialah penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian berkaitan dengan hal yang menyangkut kegiatan pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu ialah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar atau menuntut setiap siswa atau individu untuk yang ada di dalam kegiatan itu harus belajar. Tidak ada kata pembelajaran tanpa belajar. Jadi, pembelajaran itu ia belajar. Belajar itu ialah salah satu bentuk dari pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya yaitu evaluasi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu pembelajaran yang dilakukan itu berjalan dengan lancar atau dengan semestinya atau tidak, sukses atau tidaknya pembelajaran itu, dan apakah dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri dengan sempurna, dan itu dibuktikan dengan nilai dari hasil belajar individu yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran. Jadi, nilai-nilai yang didapat itu adalah bukti dari apakah pembelajaran itu sukses atau tidaknya. Jadi, evaluasi pembelajaran itu perlu dan sangat penting untuk kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar. Jadi, selanjutnya kita masuk pada lafaz hadis untuk bidang kognitifnya. Jadi, lafaz hadisnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillahi qala ajtahidu ra'ayya wala lu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala alhamdulillahillazi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yuridi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah haddasana Musaddadu haddasana Yahya an Su'bata haddasani Abu Aunin an Harisi ibni Amrin an Nasa'i min ashabi mu'addini Jabalin
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu illa yamani fadzakara ma'anahu, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau memberikan keputusan apabila sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah, itu Al-Quran. Lalu Rasulullah bersabda, seandainya engkau tidak mendapatkannya di kitab Allah. Mu'adz menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta dalam kitab Allah. Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan menguranginya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada dan berkata, segala puji bagi Allah telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada Yahya, kami Yahya dari Syu'bat telah menceritakan kepadaku Abu dari Al-Harits. Nah, sebenarnya yang dijelaskan pada hadis tersebut ialah kalimat, yaitu apabila dihadapkan kepada seseorang atau kepada kita suatu peradilan. Nah, maka apa keputusan yang kita ambil? Pertama, mengambil keputusan dari yang ada dalam kitab Allah, yaitu dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka kembali kepada sunnah Rasulullah. Apabila tidak ada juga di sunnah Rasulullah, maka beristihadlah dengan pendapatmu sendiri dan tidak mengurangi apa yang ada dalam pemikiranmu. Jadi berpendapatlah seadil-adilnya, maka ijtihad akan baik untuk dirimu dan juga orang lain. Selanjutnya yaitu asbabul wurud dari hadis. Nah, asbabul wurudnya yaitu ketika Rasulullah diutus ke Yaman untuk memimpin umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Mu'az tentang fase yang digunakan dalam perkara peradilan atau hakim. Sebelum dia berangkat, beliau bertanya, bagaimana engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan orang kepadamu? Rasulullah bertanya, dan Mu'az menjawab, aku memutuskan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah kembali bertanya, jika di dalam Al-Quran tidak ada? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah juga bertanya kembali, jika di dalam sunnah tidak ada, maka Mu'az menjawab, aku akan memutuskan dengan akal pikiranku. Rasulullah menepuk dadanya seraya bersabda, alhamdulillah, dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya asbabul wurud ini ialah sebab turunnya hadis. Maka sebenarnya hadis itu turun karena apabila suatu perkara atau suatu bentuk permasalahan tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan juga sunnah, maka apa yang dapat kita lakukan sebagai umat yang jauh kehidupannya dari kehidupan Rasulullah SAW, maka kita dapat berijtihad. Nah, yang dapat berijtihad bukanlah kita umat biasa yang hanya memiliki kemampuan untuk diri sendiri, namun yang berijtihad itu ialah para ulama yang memang memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih.
Selanjutnya syarah hadis. Nah, dalam syarah hadis ini yaitu informasi yang terkandung dalam hadis tersebut ialah Rasulullah bermaksud akan mengutus Muaz ke Yaman untuk memimpin umat. Nah, yang kedua, Rasulullah bertanya kepada Muaz tentang dasar yang digunakan dalam memutuskan perkara peradilan. Yang ketiga, Muaz menjawab dengan urutan pertama dengan kitab Allah, yang kedua dengan sunnah Rasulullah, dan yang ketiga dengan ijtihad. Maka apabila suatu perkara atau suatu permasalahan dihadapkan kepada kita, maka untuk pemecahan permasalahan pertama kita kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, tidak ada dalam Al-Quran maka kita kembali kepada sunnah. Tidak ada juga dalam sunnah maka kita beralih kepada ijtihad. Ijtihad yaitu ijtihad para ulama. Nah, di sini menyangkut pada bidang kognitif, tidak ada dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran yang secara terang-terangan atau secara lugas menyatakan tentang perlunya evaluasi atau penilaian pada bidang kognitif ini dalam pembelajaran. Maka hadis ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dilakukannya evaluasi kognitif, karena dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah juga tidak ada. Nah, perlunya ijtihad. Jadi hadis bisa menyangkut pada kognitif, yaitu menyuruh berijtihad. Jadi jika di dalam suatu pendidikan tidak ada penilaiannya maka tidak akan bagus. Jadi para peneliti atau orang-orang pendidikan yang memang berkompeten dalam bidangnya memerlukan suatu evaluasi pada pendidikan yang dijalankan. Jadi mereka memutuskan untuk adanya suatu evaluasi kognitif. Nah, jadi hadis ini bisa untuk menguatkan diterapkannya evaluasi kognitif. Ayat yang terkait dengan hadis ini yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi sya'in farudduhu illallahi war rasul in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir zalika khairul wa ahsanu ta'wil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik atau lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud dari ayat di atas adalah memerintahkan agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum tersebut, dan penetapan hukum itu harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebenarnya ayat ini menyatakan atau menerangkan bahwa kita umat atau dalam hal pendidikan berarti kita orang yang menjalankan pendidikan. Maka ayat ini menyatakan bahwa jika kita berlainan pendapat itu bagus, namun jika itu akan membuat perpecahan maka kembalikah kepada Allah, yaitu mengacu kepada Al-Quran jika tidak ada, dan
kembalilah kepada sunnahnya. Namun jika tidak ada lagi, maka taatilah pemimpin yang adil. Taatilah pemimpin yang adil, maka itu pemimpin yang kita pilih, maka itulah yang akan menjadi pimpinan kita. Dan diharapkan pemimpin yang diambil itu ialah orang-orang yang memang adil dan berkompeten di bidangnya. Lalu tadi kan sudah saya sebutkan hadis pertama. Di sini juga ada hadis yang mendukung, yaitu dari At-Tirmizi, yang mana di sini dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Muaz ke Yaman. Lalu beliau bertanya, "Bagaimana engkau memutuskan hukum?" Ia menjawab, "Aku memutuskan hukum dari apa yang telah terdapat di dalam kitabullah." Lalu beliau bertanya lagi, "Jika tidak ada di dalam kitabullah?" Ia menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Beliau bertanya, "Jika tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku." Beliau mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Selanjutnya, analisis pendidikan. Ranah kognitif yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk di dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu, terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yaitu yang pertama pengetahuan atau hafalan atau ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam penilaian. Maka dalam hal kognitif ini ialah yang dibutuhkan yaitu kerja otak. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu otaklah yang akan bekerja dan akan pada saat evaluasi, otaklah yang akan menerangkan apa kerja otak selama ini. Contoh, dalam pembelajaran, kita sebagai seorang guru menerangkan pembelajaran pada siswa. Nah, siswa mendengarkan gurunya menjelaskan. Nah, selanjutnya kita adakan ujian atau tes. Nah, waktu itu siswa ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa menjawab. Itulah kerja otak. Ada siswa yang mendengarkan, maka dia akan bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Namun jika tidak ada mereka mendengarkan, tidak akan bisa mereka menjawab apa yang kita tanyakan. Nah, itulah pengetahuan, hafalan, dan ingatan dari seorang siswa yang akan di-replay kembali pada saat ujian. Selanjutnya pemahaman dari apa yang dijelaskan oleh guru, apakah itu siswa paham atau tidak dengan apa yang telah dijelaskan guru. Selanjutnya penerapannya dari yang telah dipahami dan telah dijelaskan guru, guru menjelaskan, selanjutnya dipahami, lalu pada penerapannya yaitu apakah pada waktu siswa dalam kehidupannya sehari-hari menerapkan apa yang telah dipelajari atau tidak. Selanjutnya analisis. Menganalisis itu adalah tingkatan yang selanjutnya. Lalu sintesis dan penilaian. Penilaian itu evaluasi. Nah, dari apa yang telah dilakukan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis, lalu dilakukannya evaluasi atau penilaian dari apa yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu hadis tentang evaluasi ranah afektif. Nah, di dalam makalah kami telah
menuliskan hadisnya. Di sini saya akan bacakan artinya saja. Yang itu, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin telah menceritakan Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin Umar dan Ibnu Halhalah dari Atta bin Yasar dari Abi Sa'idil Khudri dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim yang berupa penyakit kronis, kegagalan pikiran, kegelisahan hati, sampai kena duri, akan dihapus Allah kesalahannya. Selanjutnya, asbabul wurud hadis tersebut yaitu sebagaimana diterangkan dalam Al-Kabir bahwa Imam Ahmad, Abdul Razak dan Ibnu As-Sakir telah meriwayatkan bersumber Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, Rasulullah, tidaklah engkau tahu penyakit yang menimpa kami ini, apa gunanya bagi kami? Rasulullah menjawab, penebus. Kata Ubay bin Ka'ab, jika Rasulullah menjawab, sedikit pun hanya sebuah duri, sekalipun hanya sebuah duri yang menusukmu. Selanjutnya, maka Abu Sa'id berdoa untuk dirinya agar penyakitnya tidak meninggalkan sehingga ia mati, dan penyakit yang tidak mengganggu ibadah haji, umrah, jihad, dan sholat fardu berjamaah. Ternyata tidak seorang pun menyentuhnya kecuali dia dalam kepanasan sampai ia mati. Selanjutnya, syarah hadis. Syarah hadis ini bisa rekan-rekan baca di dalam makalah, yaitu ayat terkait dengan hadis, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di ayat di atas memberikan pengertian bahwa iman itu tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kekuasaan, dan tidak ada rasa takut, tetapi semua itu justru berjalan sesuai ketentuan sunnatullah yang berlaku untuk makhluknya. Jika terdapat sesuatu yang mendapatkan musibah, maka musibah itu tidak akan dapat dihalangi. Tetapi bagi seorang yang mempunyai kesempurnaan iman dan dirinya sudah mempunyai pengalaman dan penderitaan, maka adanya musibah itu akan semakin membersihkan jiwanya. Selanjutnya, analisis pendidikan. Selanjutnya yaitu analisis pendidikannya. Analisis pendidikannya yaitu ranah afektif. Itu kita harus tahu apa dulu ranah afektif itu. Ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi yang akan dinilai pada ranah afektif ini ialah sikap atau nilai yang bisa diterapkan siswa dalam kehidupannya setelah mempelajari atau belajar apa yang telah menjadi tujuan pembelajaran atau materi yang akan diberikan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya beberapa pakar mengatakan bahwa setiap
orang dapat diramalkan perubahan jika seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Jadi, apabila kognitifnya bagus, maka orang tersebut akan memperoleh nilai atau sikap afektifnya juga akan bagus karena dia telah mendapatkan materi. Selanjutnya, dia cuma menerapkan dalam kehidupannya, bersikap dan bertingkah laku. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti belajar di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pembelajaran yang dilakukan atau diterimanya, penghargaan atau rasa hormat terhadap seorang guru dan sebagainya. Mungkin untuk penjelasan saya hanya itu. Di sini saya mohon maaf jika banyak salah kata. Saya kembalikan kepada rekan saya.